Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kamila Tunisa dari tingkat 2C dengan NIM P1332742019105. Di sini saya akan menampilkan roleplay pemeriksaan Leopold pada ibu hamil. Jadi pemeriksaan Leopold ada 4 macam. Yang pertama, pemeriksaan Leopold 1 bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uterus, untuk menentukan umur kehamilan, dan menentukan bagian janin yang berada di fundus uterus. Pemeriksaan Leopold 2 bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada di sisi abdomen, apakah punggung atau bagian kecil, dan juga untuk mengukur denyut jantung janin. Pemeriksaan Leopold 3 bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada di segmen bawah rahim, dan pemeriksaan Leopold 4 bertujuan untuk menentukan bagian terkemuka janin apakah sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Baiklah, kita langsung lihat saja video yang satu ini. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Novia Kamila Tunisa. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Andini dari Sokaraja? Ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold pada Ibu. Caranya nanti saya akan melakukan dengan palpasi atau perabaan pada perut ibu. Tujuannya yang pertama untuk menentukan kedudukan janin pada rahim ibu, yang kedua untuk menentukan umur kehamilan ibu, dan yang ketiga untuk membantu menentukan perkiraan atau tafsiran berat janin ibu. Nanti pada saat pemeriksaan mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman dan nyeri. Tapi ibu tidak usah khawatir karena saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan prosedur. Bagaimana ibu, apakah ibu bersedia? Sebelumnya saya sarankan ibu untuk buang air kecil terlebih dahulu supaya nanti tidak mengganggu kenyamanan ibu pada saat diperiksa. Baik ibu, terima kasih. Saya akan memulai memeriksanya ya bu. Mohon maaf ibu, posisi tidurnya agak ditinggikan sedikit ya biar bahu dan kepalanya lebih tinggi. Terus posisi kakinya ditekuk sedikit ya bu, seperti ini. Nah, kita akan langsung saja melakukan pemeriksaan yang pertama. Di sini teraba bulat, lunak, dan tidak melenting. Berarti kesannya ini pantat ya bu. Di bagian atas ini pantat. Terus saya akan mengukur tinggi fundus uterinya. Tingginya itu 33 cm, berarti kesannya cukup bulat ini. Terus selanjutnya di bagian di sisi kiri ini teraba bagian kecil, sedangkan di sisi kanan teraba bagian datar dan panjang, berarti punggung janin ada di sisi kiri. Selanjutnya saya akan mendengarkan denyut jantung janinnya. Ini dari hasil pemeriksaan, denyut jantung janinnya itu 140 kali per menit. Dan berarti ini terdengar kesan normal ya bu. Ibu tarik nafas, lalu keluarkan. Di bagian bawah rahim teraba keras, bulat, dan lenting. Di bagian bawah ini kepala janinnya sudah berada di bagian bawah ya bu. Mohon maaf ibu, kakinya diluruskan ya bu untuk pemeriksaan yang keempat. Di sini kepala janin masih mudah digerakkan dan kedua jari tangan pun masih bisa bertemu. Jadi ini kepala janinnya belum masuk ke pintu atas panggul ya bu. Baik ibu, pada pemeriksaan Leopold ini kita sudah selesai melakukannya, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kondisi kandungan ibu sudah cukup bulan dan posisi kepala janin pun sudah berada di bagian bawah, serta denyut jantung janinnya pun normal. Dan ibu diperbolehkan pulang ya bu. Namun nanti jika ada ibu merasakan tanda-tanda persalinan seperti mules-mules, ibu silakan datang lagi ke sini untuk melakukan proses persalinan. Bagaimana ibu, apakah ada yang ditanyakan? Baik ibu, kalau begitu ibu diperbolehkan pulang. Terima kasih kerjasamanya ya bu. Itulah video pemeriksaan Leopold yang telah saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.